Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para santri dan santriwati yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Buyu', pembahasan tentang bab Al-Buyu' atau jual beli. Kemarin kita sudah sampai pembahasan di Al-Mabhas Al-Rabi' tentang syarat dan rukun jual beli ya. Dan itu sudah dijelaskan ada 7 syarat, 3 syarat berkaitan dengan 2 orang yang berakad, baik itu pembeli dan penjual. Kemudian 3 syarat berkaitan dengan objek akad ya, yaitu barang yang diakadkan. Kemudian dan 1 syarat terkait dengan harga atau harga yang harga dari sebuah transaksi jual beli. Itu ada ketentuannya yang sudah dijelaskan kemarin. Silakan nanti diulang lagi kalau memang membutuhkan untuk mengulang kembali, atau jika kalian lupa perlu untuk mereview sebelum kita melanjutkan tentang macam-macam jual beli. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan Al-Mabhas Al-Khamis, Anwa'ul Buyu', macam-macam jual beli. Sekarang coba lihat, antum lihat di dalam tabel Anwa'ul Buyu' ada 2 macam. Pertama Al-Buyu' Al-Manhi Anha, jual beli yang terlarang. Dan yang kedua adalah Al-Buyu' Al-Mubahah, jual beli yang diperbolehkan. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa al-aslu fi al-buyu' atau fil muamalah amatan, hukum asal dalam muamalah secara umum dan khususnya dalam hal jual beli, asalnya itu adalah al-ibahah, boleh ya. Artinya apa? Jual beli itu banyak sekali yang diperbolehkan modelnya. Yang dilarang itu hanya sedikit ya. Hanya ada 3 sebab di sini ya. 3 sebab jual beli itu dilarang. Yang pertama sebabnya adalah karena adzulm ya. Karena ada unsur kezaliman. Ya, bisabab dzulm. Ya, kemudian nanti ada macam-macamnya, ada al-ihtikar ya, menimbun, kemudian bai'ur rajul ala bai'i akhihi, jual beli membeli ya, atau menjual di atas penjualan saudaranya, atau membeli di atas pembelian saudaranya, atau bab muamalah yang lain. Termasuk juga bisa dikiaskan ke dalam hal ini adalah menyewa di atas sewaan saudaranya dan seterusnya ya. Itu nanti akan dibahas secara rinci di dalam babnya. Kemudian juga sebab yang kedua di antara sebab-sebab jual beli yang terlarang itu adalah adanya gharar, adanya hal-hal yang menipu ya. Di antaranya adalah bai'ul hablah, bai' al-mudhamin, kemudian al-malaqih, kemudian bai'us simar qabla budu'i salahihi wa bai'ul mabi qabla qabdihi ya. Itu nanti dijelaskan juga secara rinci bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa, contohnya seperti apa ya. Intinya jual beli yang di dalamnya mengandung unsur ya penipuan ya, itu semuanya dilarang ya. Nanti ketika kita ingin menilai apakah jual beli seperti ini boleh tidak, dilihat apakah di situ ada unsur kezaliman, ataukah di situ ada unsur yang menipu ya, atau yang lainnya. Kalau ternyata ada kedua unsur tersebut, maka itu jual beli terus pasti dilarang oleh syariat Islam. Kemudian di antara sebab berikutnya jual beli yang terlarang adalah jual beli yang di situ mengandung riba ya. Ada unsur riba terdapat di dalamnya. Nanti kita akan jelaskan macam-macam riba ya, karena riba itu ada riba yang terkait jual beli dan ada riba yang terkait dengan pinjaman atau utang ya. Ada riba karena utang, ada riba dalam jual beli. Nah, ini mungkin orang tidak tahu ya
ternyata riba itu dalam jual beli ada. Orang taunya riba itu dalam pinjaman, ya. Padahal riba itu tidak mesti harus dalam pinjaman, bisa aja dalam kegiatan jual beli. Nah, itu tidak disadari oleh rata-rata mayoritas manusia atau pada umumnya, dan juga mungkin diantaranya sebagian umat Islam yang belum tahu tentang jual beli yang mengandung riba, ya. Kemudian adapun jual beli yang mubah itu banyak. Di sini ada contohnya bai' salam, ya. Kemudian bai' as-sarf, bai' murabahah, bai' tauliyah, kemudian bai' khiyar, bai' asyarat, bisyartil bara'ah, dan seterusnya. Ini hanya istilah saja. Nanti penjelasannya akan kita sebutkan beserta dengan contoh-contohnya, ya. Seperti bai' sarf itu seperti apa, ya? Bai' sarf itu adalah jual beli valuta asing, ya, jual beli mata uang. Karena kalau dulu jual beli itu nggak ada yang namanya jual beli mata uang, ya. Jual beli mata uang ini baru muncul kemudian, ya. Zaman dahulu itu paling adanya adalah muqabadah atau istilahnya barter, nah, seperti itu. Baik, kita awali dengan al-buyu al-manhi anha, jual beli yang terlarang. Sambil kita melihat, ya, bab-babnya, diperhatikan juga kosakatanya, ya. Ini perlu kalian mengetahui kosakatanya. Jadi tidak hanya mengerti intinya saja, tetapi kalimat demi kalimat diusahakan kita memahami. Karena apa? Di samping kita belajar ilmu syar'i, juga kita belajar bahasa. Berarti kebutuhan kita untuk bahasa itu penting juga, ya. Oleh karena itu, di antara unsur-unsur bahasa itu adalah penguasaan kosakata. Nah, ini kosakata ini tolong dicatat kalau ada hal-hal yang baru, ya, dalam buku kosakata yang secara khusus, sehingga nanti ketika ujian atau ketika kita ingin mengulang lagi, kita tidak terlalu repot-repot harus mencari di kamus, ya. Coba lihat catatannya, kamusnya yang terkait dengan materi yang disampaikan, itu kalian punya catatannya. Min mahasini asy-syari'atil islamiyati wa madahiri samahatiha annal muamalati al-muharramata fihima mahsuratun fi dairatin dayyiqatin. Di antara kebaikan dari syariat Islam ini dan contoh-contoh kemudahan, ya, bentuk-bentuk kemudahan di dalam syariat Islam ini, bahwa semua muamalah yang diharamkan itu dibatasi hanya, ya, mahsurah itu dibatasi fi dairatin dayyiqah, dalam kisaran yang sangat sempit, ya. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, misalnya dalam satu kelas dalam muamalah itu, misalnya sebuah ruangan, ya, yang haram itu hanya satu kotak, satu petak saja, sedangkan di dalam ruang kelas yang luas ini hanya satu lantai misalnya yang haram itu seperti itu. Adapun lantai yang lain itu diperbolehkan, yang haram itu sedikit, ya. Oleh karena itu diantara bentuk kemudahan Islam. Ternyata yang muamalah yang sifatnya haram itu sangat sedikit, sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya, ya. Bikhilafi al-mubah al-muamalat al-mubahah, ya, berbeda dengan muamalat yang sifatnya mubah. Fa innahu la hududalaha, maka tidak ada batasannya. Muamalat yang mubah itu banyak sekali, nggak ada batasannya, ya. Id al-aslu fil muamalati huwal hillu, di mana asal dalam muamalah adalah al-hillu, ya, halal. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wan nadiru fil muamalat al-muhammarah yalhadu al-umur al-atiyah. Orang yang melihat dalam hal muamalat yang diharamkan, jika kita melihat, ya, muamalah-muamalah yang diharamkan itu sebenarnya terlihat dari bisa dilihat dari beberapa hal diantaranya, ya. Yang pertama, annaha mahdudatun fi nitaqin dayyiq. Nah, ini kata kuncinya, ya, bahwa muamalat yang diharamkan itu mahdudah, terbatas, fi nitaqin dayyiqin, dalam poin yang sangat sempit, ya.
Ini yang harus kata kunci yang harus pegang. Muamalat yang muharram, yang diharamkan itu sedikit ya. Kisarannya hanya sedikit. Tadi hanya 3 ya. Yang pertama ada mengandung unsur zulm ya, kezaliman. Kalau muamalat di situ zalim, maka pasti itu diharamkan. Contohnya misalnya apa? Menjual harta curian. Ya, menjualnya halal, tetapi karena harta yang dicurinya adalah harta haram, maka muamalah itu menjadi muamalah yang haram. Jelas, kenapa? Ada unsur zulm di situ. Apa zulmnya? Menzalimi orang lain. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha lam yuharrim syai'an minal muamalat illa wa abaha badail katsiratan tughni anhu minal mubahat. Yang kedua, bahwasanya ketika bahwa Allah tidaklah mengharamkan sesuatu dari perkara muamalat ya, kecuali Allah membolehkan ya, memperbolehkan badail katsirah, pengganti yang demikian banyak, gantinya yang lumayan banyak ya. Ketika Allah mengharamkan riba, ternyata ganti dari itu semua banyak ya, yang diperbolehkan. Itu diantaranya jual beli ya. Tughni anhu anil mubahat minal mubahat wa min dalika ya. Dengan ganti-ganti ini ya, seseorang akan merasa cukup ya dengan hal-hal yang mubah saja ya. Wa min dalika, diantaranya annallaha harrama ar-riba, bahwasanya Allah mengharamkan riba. Wa fil muqabili ya, maka muqabilnya, lawan dari riba itu, abaha al-bai al-ajil, Allah memperbolehkan jual beli yang ajil. Yang ajil itu yang ditunda ya. Kalau kita ajil itu lawan dari kontan ya, atau jual beli kredit ya. Ketika kita Allah mengharamkan riba ya, maka Allah halalkan jual beli secara kredit. Biasanya kan riba itu seseorang meminjam uang. Ini kalau riba dalam pinjaman ya, dia pinjam uang 1.000 ya, kembalinya 1.500. Namun kembalinya ini 1.500 ketika apa ya? Ketika dia akan membayar di bulan depan, dia bayarnya 1.500 misalnya, atau 1.100. Nah, sisanya, selisihnya itu adalah riba. Kenapa? Karena dia membayarnya di bulan depan. Nah, Allah halalkan jual beli kredit. Dia belinya dia jual ya secara kredit, misalnya harga barang 5.000 ya, dibayar harga barang misalnya 10.000, dibayarnya 2 kali, 5.000 sekarang, 5.000 bulan depan. Nah, ini diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Ringan bagi si pembeli. Ketika dia ingin membeli barang, dia nggak punya harga sekian, adanya 5.000, ya sudah 5.000, sisanya bulan depan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini diantara hal yang diperbolehkan. Wa harama al-qimar wa abaha al-musabaqat al-masyru'ah. Kemudian lagi diantaranya Allah mengharamkan undian ya, judi ya. Qimar itu judi. Allah mengharamkan judi. Bukan undian, tapi judi yang dimaksud ya. Allah mengharamkan judi. Wa abaha al-musabaqat al-masyru'ah, maka Allah memperbolehkan musabaqah yang masyru'ah ya. Musabaqah yang masyru'ah itu antaranya apa? Musabaqah balapan kuda ya. Itu boleh ya, orang mendapat hadiah dari balapan kuda ya. Kemudian wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya ya, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang harus diperhatikan, anna tahrima fil muamalati innama yakunu fil ghalib lama tashtamilu alaihi minadh-dhulmi fakana fi man'iha maslahatun lil ibadi
wa daf'an li asariha as-sayyi'ati anil mujtama. Bahwa pengharaman di dalam muamalat, hal itu terjadi karena kebanyakan, fil ghalib, kebanyakannya terkandung di dalamnya kezaliman, ya. Jadi sebab utamanya muamalah yang diharamkan itu karena di dalamnya mengandung unsur kezaliman. Maka fiman'iha, maka adanya larangan muamalah tersebut maslahatun lil ibad, menjadi maslahat bagi hamba-hamba, ya. Wadaf'an li asariha as-sayyi'ah, dan menolak dampak yang buruk dari muamalah tersebut anil mujtama, terhadap masyarakat, ya. Coba bayangkan sekarang kalau riba itu merajalela, ya. Ini dampaknya tidak hanya madarat buat pelakunya saja, tetapi juga bagi masyarakat. Bagaimana dampak bagi masyarakat itu bisa terjadi? Ya banyak sekali, ya. Kalau muamalah yang riba itu sudah merebak di masyarakat, ya. Yang ada kekacauan. Coba bayangkan, ya. Kalau misalnya di sebuah masyarakat itu banyak rentenir, ya, yang meminjamkan uang, ya. Nanti harus harus mengembalikan uang dengan jumlah yang terkadang yang namanya rentenir itu nggak tanggung-tanggung kalau dia mengambil keuntungan, ya. Kemudian ketika orang itu tidak mampu untuk membayar, ya, ditambahkan lagi bebannya, ya. Tidak mampu lagi membayar, tambah lagi bebannya, seperti itu. Dan ini adalah muamalah yang terjadi kalau orang pinjam ke bank itu seperti itu. Tidak mampu membayar, denda, ya. Tidak mampu lagi denda, tidak mampu lagi denda, tidak mampu lagi denda, sampai numpuk dendanya, belum lagi pokoknya yang harus dibayar. Sehingga apa? Menjadi beban, ya. Ini satu orang. Bagaimana kalau masyarakat sudah terbiasa seperti itu, ya. Di samping juga harta bendanya bisa disita, hutangnya tetap numpuk, ya. Ini bahaya bagi masyarakat, ya. Kemudian yang keempat, di antara poin-poin yang harus diperhatikan, bahwa asbabul kasbil muharrami, dzakara ahlul ilmi annal kasba al muharrama fil muamalat yarji'u fil ghalib ila wahid min asbabis salasah. Bahwa usaha-usaha yang diharamkan, para ahli ilmu menyebutkan bahwa usaha-usaha yang diharamkan dalam muamalat itu kembali pada umumnya kembali kepada salah satu di antara tiga sebab, ya. Jadi usaha yang diharamkan dalam muamalat pada umumnya kembali kepada tiga sebab. Yang sebab yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah al-zulm, ya, mengandung adanya kezaliman. Kemudian sebab yang kedua al-gharar, mengandung adanya tipu daya, ya, penipuan. Ini banyak sekali nih, ya, apalagi sekarang dengan maraknya dunia internet, banyak sekali penawaran ini, penawaran itu yang kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Baru tahu kalau orang sudah berkecimpung di dalamnya, ya. Akan tahu, oh ternyata itu nipu, ya, dan seterusnya. Kemudian ar-riba. Jadi tiga unsur inilah yang menjadi sebab utama sebuah muamalah itu diharamkan. Jadi gampang kita mengidentifikasinya, mengenalinya. Wah, ini tidak boleh, kenapa? Dolim, ya. Wah, ini tidak boleh, kenapa? Goror, ya. Makanya jual ikan yang ada di kolam itu nggak boleh, ya. Tangkap dulu ikannya, masukin ember, udah jelas kan? Kalau di ember tuh nggak kemana-mana ikannya. Tapi kalau masih di kolam susah nangkapnya, belum tentu dapat lagi. Makanya muncul saat kalau kita kan itu ada pemancingan ikan tuh, bayar sekian, sepuasnya mancing, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Goror, itu ada unsur goror di situ. Jualnya dia membayarnya sudah jelas 10.000. Belum tentu dia dapat harga senilai 10.000, bisa jadi pulang gigit jari, ya. Bisa jadi dia pulang sekantong ikan, ya, bisa jadi, ya. Tapi itu kan sesuatu yang nggak pasti. Makanya Islam dibangun dalam hal jual beli itu sesuatu yang pasti, ya. Barangnya ada di tangan,
ya. Kalau barangnya belum ada di tangan, nggak boleh kita jual. Ya, kenapa? Bisa gharar, bisa menipu, bisa dapat, bisa tidak. Ya, itu seperti itu. Kemudian sekarang kita mungkin ini kita cukup waktu hanya sebab yang pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya karena kita cuma space waktu hanya sebentar sedikit. Apa salah ya, kita akan lanjutkan nanti di pembahasan di hari-hari yang lainnya. Sebab yang pertama dari muamalah yang diharamkan adalah al-zulm ya. Mata mashtamalat al-muamalatu ala zulmin min ahadil aqidaini lil akhar aw li ghairihima fa innaha takunu muharramatan. Kapan saja dalam sebuah muamalat itu mengandung unsur kedzaliman terhadap salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli atau terhadap pihak ketiga, pihak orang lain ya, maka muamalah tersebut menjadi haram. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala. Jadi saya ingatkan bahwa yang namanya kezaliman itu tidak hanya dua pihak saja, bisa jadi zalim terhadap pihak yang lain ya, tidak hanya dua arah saja, bisa saja menyebabkan kezaliman terhadap pihak yang lain. Contohnya apa? Jual beli barangnya punya orang ya. Misalnya dia orang jual barangnya punya orang. Dia jual barangnya belum dipunyai tapi punya orang. Nah, ini bisa mengandung zulum, iya, bisa mengandung gharar, iya. Zulum ternyata barangnya barang curian, itu zalim, ya. Gharar ternyata belum jelas ini apakah barang ini sudah ada pada dia atau tidak, ya. Jangan-jangan masih di angkasa atau di awang-awang barangnya, itu nggak boleh. Makanya nanti kita lihat dalam contoh muamalah kontemporer sekarang ini, bentuk muamalah yang seperti ini boleh tidak ya, kita akan bisa menimbang ya berdasarkan kajian kita ini ya. Adapun dalilnya, dasarnya adalah qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan di antara harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali melalui bentuk perniagaan. Jadi kita nggak boleh memakan harta orang lain tanpa melalui perniagaan. Nah, perniagaan maksudnya jual beli. Ya, nggak boleh kita makan punya orang kalau orangnya nggak ngasih kita misalnya, atau kalau dia nggak jual kepada kita, nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita makan. Kemudian illa antakuna tijaratan antaradin. Kemudian tijarah ini dibatasi juga. Tijarahnya harus dengan taradin, saling ridho minkum, di antara kalian. Wadulmu yufsidu aridho. Sedangkan kezaliman itu pasti akan menghapuskan atau membinasakan atau meniadakan unsur ridho. Jadi kalau orang jual beli dengan cara zalim, dipaksa, pasti dia nggak ridho. Orang suruh menjual barangnya dipaksa, ya, pasti dia tidak akan ridho karena dipaksa. Atau orang menjual barang, tetapi dia nipu, pasti si pembeli itu ujung-ujungnya tidak ridho. Saya nggak mau nih barangnya ini ternyata begini-begini, ya, tidak ridho. Makanya itu diharamkan. Nah ini wadulmu yufsidur ridha fil aqd, akan merusak ridhoan di dalam sebuah akad. Fahuwa min akil mal bil batil, maka ini termasuk memakan harta dengan cara batil. Wadulmu fil buyu'i lahu suwarun muta'addidatun, ya, kezaliman dalam jual beli ini memiliki model contoh yang bermacam-macam. Nah, bentuk kezaliman ya. Di antaranya yang pertama adalah al-ihtikar. Al-ihtikar itu menimbun. Apa definisi dari al-ihtikar? Huwa an yahbisu as-sil'ata 'anin nas ma hajatihim ilaiha liyazdada
at-talaba 'alaiha summa yabi'uha bi si'rin murtafi'. Ihtikar itu adalah seseorang menimbun barang ya dari manusia, maksudnya apa? Tidak dikeluarkan untuk manusia, disimpan ma hajatihim ilaiha, padahal manusia sangat membutuhkan barang tersebut. Apa tujuan motif dia menimbun harta, menimbun barang yang dijual itu? Liyazdada talab 'alaiha, supaya menambah permintaan. Nah, kalau orang barangnya disimpan, ditimbun itu pasti orang butuh, banyak yang minta, ya, banyak yang membutuhkan, ya kan? Iya. Kalau barangnya banyak seperti itu dalam hukum permintaan penawaran kan seperti itu. Kalau barangnya sedikit, harga pasti mahal. Kalau barangnya banyak, harga murah. Sehingga apa? Si pedagang itu tujuannya agar barang yang dimiliki dia bisa dijual dengan harga yang tinggi, maka dia timbun. Ntar ya saya simpan dulu ya sampai orang banyak yang butuh. Kalau orang banyak yang butuh saya lepaskan mahal tuh harganya. Nah, ini yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Mendolimi orang lain. Ya, ini banyak nih orang yang jual beli seperti ini, terutama Cina-Cina itu banyak, karena mereka nggak punya din, nggak punya agama, ya, nggak peduli, dia nggak ada urusan akhirat, ya. Yang penting aku untung gede, seperti itu. Makanya kenapa pedagang-pedagang Cina sukses? Bukan sukses sebenarnya itu hakikatnya, ya. Tapi kan bagi mereka tidak ada artinya, mau jujur mau tidak juga, kalau bagi orang kafir kan tidak ada pengaruh, ya. Ya mungkin ada satu dua mungkin Cina yang jujur, yang dia jiwa kemanusiaannya tinggi, tapi ya banyak juga mereka yang menimbun barang ini, ya. Karena orientasi mereka hanya dunia, ya. Mereka dari pagi sampai pagi lagi, ya. Dikurangi waktu tidur, ya, mikirnya dunia terus, ya. Itu makanya, ya. Liyazdada talab 'alaiha summa yabi'uha bi si'rin murtafi. Kemudian dia menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, ini dia. Ya, al-ihtikar ini namanya, ya. Hukmuhu ittafaqa al-fuqaha ala tahrimil ihtikar min haitsul jumlah. Ya, para fuqaha, para ahli fikih telah sepakat tentang haramnya menimbun, ya, min haitsu al-jumlah, secara umum, ya. Mereka sepakat, tidak ada satupun para ulama yang membolehkan ihtikar atau menimbun barang. Daliluhu hadisu Muammar ibn Abdullah. Dalilnya adalah hadis Muammar bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'. Tidak ada yang menimbun barang kecuali dia khati', kecuali dia orang yang salah. Artinya Rasulullah menjelaskan bahwa menimbun barang itu termasuk perbuatan salah, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu apakah ketika setiap orang menyimpan barang untuk tidak dijual dulu itu termasuk ihtikar? Nah, maka ini perlu penjelasan. La yakunu al-ihtikaru muharraman illa bi syartain. Nah, ihtikar tidak akan menjadi haram kecuali dengan dua syarat. Ini dua syarat yang harus diperhatikan, sehingga kalau kita tahu, oh ini bukan ihtikar, oh ini ihtikar yang masih boleh, gitu kan. Oh ini ihtikar yang dilarang, yang seperti ini. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna fi waqtil al-ghala, ya. Fa amma habsus sila fi waqtil ittisa' war rukhas fala yu'addu ihtikaran, ya. Yang pertama, menimbunnya itu ketika terjadi kelangkaan, ya, fi waqtil ghala, terjadi waktu yang sangat langka, di waktu yang langka, ya, barang sedikit jumlahnya. Wa amma habsul sila fi waqtil ittisa, adapun menyimpan barang atau menyimpan barang fi waqtil ittisa, di waktu yang leluasa, artinya maksudnya apa? Banyak sekali barangnya. Contoh misalnya ini lagi musim mangga, misalnya sekarang lagi panen, lagi musim mangga. Orang nimbun mangga, boleh tidak? Ya silakan aja nimbun, yang nggak ada manfaat. Kenapa? Orang jualnya banyak kok,
ya akhirnya apa, mangganya akan busuk, daripada busuk jual aja ya, nggak bakalan juga orang nimbun seperti itu kan. Nah, kalau misalnya dalam waktu yang ikhtisa yang seperti ini ya, rukhsah yang leluasa, longgar, maka ini fala yu'addu ihtikaran, maka ini tidak dianggap sebagai ihtikar yang dilarang ya. Kemudian wasani, syarat yang kedua, an yakuna fi sila allati yahtaju ilaiha nas, bahwa ihtikar itu terjadi pada barang yang sangat dibutuhkan manusia. Wa yatadarruna bihabsiha, dan manusia dan mereka akan terkena dampak madarat jika barang itu ditimbun. Ya, bihabsiha anhum ya, jika barang itu ditimbun. Contohnya apa? Kal aqwat al adamiyin, seperti bahan makanan pokok manusia. Nah, ini dia ya. Beras, minyak, terigu ya, gandum. Ya, ini adalah bahan makanan pokok yang manusia itu biasa sangat butuh ya. Wal bahaim, juga bahan makanan hewan ya. Kalau nggak ada bahan makanan hewan, ya hewannya banyak yang mati misalnya, orang pasti butuh yang seperti ini ya. Wal wukut ya, dan juga wukut ya, BBM, bahan bakar. Bahan bakar ini sangat dibutuhkan manusia ya, hampir tiap hari ya, tiap saat, tiap detik manusia membutuhkan ketika hal seperti ini. Wa mawad al bina, dan bahan bangunan. Nah, al asasiyah, bahan bangunan yang pokok ya, seperti apa? Semen, pasir ya, batu bata dan sebagainya ya. Ini wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, ini yang tidak boleh. Wa amma ma la yatadarran nasu bihabsihi minasila al kamaliyah fala yahrum habsuhu. Adapun yang manusia tidak akan terdampak ya dengan barang itu ditimbun. Misalnya apa? Barang-barang mukamilat ya, kamaliyah, barang-barang yang kesempurnaan, barang-barang tersier ya, seperti itu. Fala yahrum habsuhu, maka tidak diharamkan untuk menimbunnya. Contohnya menimbun Mercedes-Benz misalnya ya. Orang terdampak nggak? Enggak, yang butuh Mercedes-Benz tidak semua orang ya, hanya orang-orang tertentu saja yang kelebihan uang misal ya. Atau menimbun kulkas ya, refrigerator, nggak semua orang butuh kulkas ya, ditimbun nggak dampak nggak berdampak, ya udah nggak usah nyimpan barang-barang yang perlu disimpan di kulkas ya, langsung habis aja kan gitu ya. Jadi itu ketentuannya ya, tidak setiap barang dilarang untuk ditimbun ya. Yang dilarang ditimbun itu adalah sekali lagi barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia dan manusia sangat terdampak dengan kelangkaan dari barang tersebut ya. Karena ini barang yang setiap saat dibutuhkan, seperti sumber makanan manusia atau hewan ternak. Kemudian BBM ya, bahan bakar minyak, al-wuqud itu BBM ya. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya an-nas wal hijarah, ini diambil dari kata itu. Kemudian wa mawad al-bina ya, bahan material bangunan asasiyah yang sangat mendasar ya, dan yang semisalnya, ini yang tidak boleh untuk ditimbun ya. Ya, sampai di sini dulu karena waktu kita sudah habis ya. Kita akan lanjutkan insyaallah di pembahasan yang akan datang ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.